Kalau ngomongin harapan Abah kan dari jenderal gitu ya, atau dari angkatan. Tapi secara sejarah negara kita ini pernah dipimpin sama Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang secara backgroundnya beliau kan juga anggota atau angkatan bersenjata itu. Loh, jenderal itu banyak kriterianya Mas Sigit. Ada yang dari AL, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Masing-masing jenderal itu memiliki style of leadership. Jadi gaya kepemimpinan. Jadi tidak sama meskipun jenderal bintang 4 kemudian terus levelnya sama. Iya, di dalam jenjang kepangkatan barangkali sama-sama pemegang jenderal bintang 4. Kebetulan Mas SBY kan jenderal bintang 3 yang karena jadi presiden aja kemudian mendapatkan kehormatan menjadi jenderal bintang 4. It's okay, tidak ada persoalan. Tapi letaknya kepada style of leadership. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu mempengaruhi efektivitas organisasi yang dipimpin. Nah, Pak SBY ini ada semacam catatan bagi saya. Dia orang baik, orang lembut. Menantunya Jenderal Sarwo Edi yang membasmi PKI, mendapatkan kepercayaan dari Pak Harto pada waktu itu. Tetapi ada satu celah catatan yang ini membuat tambahan dari aroma racikan masakan Pak SBY sebagai presiden itu menjadi berbeda dengan kalau ada jenderal lain menjadi presiden. Satu, ketika dia berpidato di Amerika, Pak SBY mengatakan saya adalah warga negara Indonesia, sekaligus kewargaan negara kedua saya adalah Amerika. Ini salah, nggak bisa ditolerir. Kalau toh sah-sah saja tidak membatalkan Pak SBY sebagai presiden, tetapi menunjukkan betapa ngatoknya Pak SBY kepada Amerika, sehingga banyak orang menganggap bahwa ketika Presiden SBY memegang tampuk pemerintahan itu menjadi semacam quote unquote-nya itu kayak didikte oleh Amerika atau menjadi bonekanya Amerika. Ini yang tidak membanggakan rakyat, melukai jiwa dan patriotisme rakyat Indonesia. Yang kedua, harus diingat zaman Pak Harto itu ada 3 triple S. Jadi yang pertama adalah Jenderal Safri Samsudin, yang kedua adalah Sudi Silalahi, dan yang ketiga adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ditugasi untuk menjinakkan kelompok radikal. Maka seradikal apapun pada waktu zaman Pak Harto bisa diendus. Kasus-kasus yang berat mulai dari Tanjung Priok ini komando jihad dan sebagainya itu bisa dideteksi dini dan ditangkal dengan cepat. Karena presiden memiliki operator yang menangani dan mengawasi, membina, sekaligus mendata siapa-siapa saja yang masuk dalam kelompok radikal. Ada kelompok Norman, ada kelompok ini, ada ini, sampai terjadi pembajakan Woyla dan sebagainya. Tetapi pada zamannya Pak SBY setelah menjadi operator penjinak kelompok radikal, Pak SBY justru melakukan kemesraan dengan kelompok HTI yang belakangan hari di zaman Pak Jokowi dilarang. Harus diingat, HTI melakukan muktamar luar biasa dengan hingar-bingar di Senayan, disiarkan oleh TV negara, yaitu TVRI, dan mengatakan bahwa akan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.
Dan Pak SBY tidak bertindak apa-apa. Sampai sekarang pun orang yang mengatakan begitu tidak pernah cacat di mata SBY. Bahkan belakangan hari sistem politik identitas yang dibangun pada saat mensukseskan Anies itu sponsorship utamanya adalah kelompok Cikeas. Nah ini saya bisa mengerti bahwa Pak SBY punya anak, dan siapa sih yang tidak bangga anaknya menjadi pemimpin. Tapi caranya salah. Kenapa harus bermesraan dengan HTI? Kenapa harus bermesraan dengan kelompok yang akan menjungkir balikkan ideologi bangsa yang itu ditanamkan kepada setiap prajurit sejak pangkat pertama? Setiap upacara pasti disebutkan, diingatkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diucapkan. Maka ketika kemudian berselingkuh ideologi kebangsaan dasar negara dengan HTI, dengan kelompok radikal, bahkan ketika politik identitas yang mengusung Anies, kita tidak bisa menolaknya, sampai muncul ayat dan mayat, sampai begini, hampir saja Indonesia ini hancur. Pak SBY tidak bisa cuci tangan. Ada dosa ikutan yang harusnya ada kesadaran para pemimpin ini untuk keutuhan bangsa, untuk mengakui dan bertobat di dalam diri masing-masing. Nah, bahwa itu adalah strategi untuk menggelontorkan supaya generasi Cikeas itu berlangsung, itu wajib hak bagi orang tua untuk mendorong anaknya muncul. Itu pun juga ada misleknya. Kenapa Mas Agus harus keluar dari TNI? Coba kalau itu bukan anak SBY, anak presiden, keluar disersi dari TNI, ditangkap itu. Alasannya apa? Orang yang keluar dari TNI karena tidak memiliki alasan yang mendukung, tidak bisa diperkenankan. Namanya disersi. Dihukum harusnya. Loh ini, kenapa keluar? Baru pangkatnya baru mayor. Mayor itu kalau di daerah sekelasnya koramil. Lah kalau sekelas koramil mau didandani, mau di make up, mau dibangun citranya, mau dijadiin ini, jadiin ini, itu ada jejak rekod yang tidak bisa hilang. Nah, kalau seorang mayor yang harusnya memimpin koramil lalu mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden, masa jenderal-jenderal harus hormat kepada mayor? Yang dihormati yang mananya? Yang mayornya atau wakil presidennya? Ini jadi confused. Ini presiden yang tidak baik. Maka sudahlah, coba bertapa dulu, hilangkan dulu semuanya. Kita beri kesempatan jenderal-jenderal yang memang memiliki kriteria bagus. Ada 2 jenderal polisi maupun jenderal TNI. Kalau saya pribadi, jenderal polisinya ada Mas Tito. Itu sama dengan Mas Sugeng di dalam prestasi penangkapan terhadap teror. Yang berani nangkap Mas Tommy juga Mas Tito, yang nangkap teroris segalanya juga Mas Tito. Dan itu anak buahnya langsung Mas Matius Salempang. Itu sahabat saya, adik saya. Saya tahu persis jadi. Nah, yang kedua adalah Mas Prabowo. Saya ingin kembali, bukan berarti saya ini orangnya Mas Prabowo, enggak. Mas Prabowo ini bersaing dengan presiden. Begitu dia oleh institusi KPU dianggap kalah, dia tidak dendam. Dia tidak oposisi. Dia justru mendukung presiden yang menang. Ini sifat negarawan yang jarang ada duanya di Indonesia. Maka kalau kita beri kesempatan untuk menjadi presiden, itu kita berhutang wajib itu. Belakangan ini kan marak nih gerakan yang mengusung ideologi khilafah, Abah. Menurut pandangan Abah,
kelompok yang memaksakan ideologi khilafah ini sebenarnya cuma usaha untuk tujuan politik, atau memang di agama di zaman Nabi memakai ideologi khilafah ini untuk sistem bernegara gitu, Pak? Sebentar. Harus tahu dulu. Ini orang ribut setiap hari ngomongin khilafah. Tapi nggak pernah ngerti bedanya apa itu artinya khilafah, apa itu artinya khalifah, dan apa bedanya kabilah. Orang masih confused menafsiri khalifah itu dari sisi mana. Di samping tidak paham bedanya antara khalifah dan khilafah, antara kabilah dan khalifah, juga menafsiri ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah, summa ja'alnakum khulaifa fil ardi nadhira kaifa ta'malun. Yang pertama itu adalah wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dianggap khalifah ini perintah Allah harus ada. Ya memang itu rujukan besaran yang namanya pemimpin umat itu khalifah. Tetapi sistem politiknya yang membuat corak khalifah itu apa gantinya? Atau khalifah itu disebut apa? Di Arab sendiri tidak ada. Sistem khilafah yang dipimpin oleh khalifah nggak ada. Arab Saudi sendiri sistemnya monarki. Pimpinannya raja, tetapi dipanggilnya khalifah. Bukan sistem khilafah. Oh, ini perlu diketahui. Khalifah di negara demokrat disebut, yang menganut parlementer disebut perdana menteri. Yang menganut demokrasi berdasarkan presidensil disebut presiden. Yang kerajaan monarki, yang teologi keagamaan imam. Maka zaman sahabat disebut amir, amirul mukminin, bukan khalifah. Bukan khilafah. Lah ini orang pada confuse, ngomong khilafah. Nggak ada di dunia ini yang menganut sistem khilafah. Satupun di negara Arab mana yang disebut khilafah. Irak dipimpin oleh presiden. Zaman dulu presidennya Saddam Hussein, perdana menterinya Tariq Aziz. Saddam Hussein beragama Islam, Tariq Aziz beragama Kristen, ismenya komunis. PLO, pemimpin organisasi yang terbesar di Palestina, dipimpin oleh Yasser Arafat, dulu komunis. Hamas komunis. Ini orang pada nggak ngerti. Bahkan Jamal Abdul Nasser, presiden Mesir, komunis. Kemal Atatürk komunis. Orang pada nggak ngerti. Membedakan antara ismu, faham, bentuk pemerintahan, bentuk kepemimpinan, pada nggak ngerti. Jadi di Indonesia marak khilafah apa? Itu hanya usungannya dari HTI, FPI, ormas politik dan ormas sosial yang terlarang, atau PKS yang masih mendua, mengakui Pancasila tapi menggunakan dasar agama. Ini kan nggak benar. Rakyat kemudian dikolekte banyak, kemudian setelah itu partainya dipakai seenaknya sendiri untuk dibikin khilafah, untuk dibikin ini. Anda berbicara masalah khilafah, Anda tidak bisa melepaskan diri dari PKS. Karena di gerakan mahasiswa kami itu menyatu dengan lajnah lembaga-lembaga dakwah kampus yang dibentuk oleh PK pada waktu itu, Partai Keadilan. Partai Keadilan lahir dibidani oleh Suripto, Sekjen BIN dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin komunis Arab. Lalu membikin PK nggak laku, jadi PKS. PKS pecah lagi. Intinya sama.
PKS diminta berjuang secara undang-undang, sementara bentukan-bentukan HTI, Salafi, Wahabi, FPI untuk melakukan gerakan pengkacauan, untuk melakukan kudeta. Kudeta gagal itu adalah 411. Yang pada waktu itu Fadlizon, petingginya Gerindra, anak buahnya Mas Prabowo juga ikut bersama dengan orang PKS. Oh, ini harus diingat ini. Marah apa? Nggak ada. Selama ada NU, saya jamin tidak mungkin ada perubahan, pendongkelan, makar, kudeta yang menggantikan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kalau ada TNI atau oknum jenderal, baik yang sudah pensiun atau tidak, kok ingin mendukung sistem khilafah, berarti yang dimakan itu haram semuanya, gajinya haram semuanya. Dia setiap hari Senin upacara bendera dan senantiasa mengemukakan sabta marga dan sumpah prajurit. Tetapi dia mengikut serta kepada antek-antek komunis Arab untuk mendongkel dasar negaranya sendiri. Ini yang paling berbahaya. Oleh sebab itu dalam kondisi kayak ini yang sudah semakin matang, ini ibaratnya orang hamil sudah mau melahirkan. Kudeta bisa dalam bentuk apa saja. Apalagi Mas Jokowi ini rodok ngawur gitu loh. Amerika dilawan. Padahal Amerika inilah yang kemudian menelorkan ISIS lah, menelorkan teroris lah, menelorkan macam-macam. Freeport direbut. Maka diciptakan kerusuhan-kerusuhan. Kemudian sampai muncul global Amerikanis lokal. Orang-orang yang tidak memiliki jiwa Pancasila, patriotisme, cinta tanah air, jadi anteknya Amerika. Kemudian menjual ideologi itu dan menggunakan berbagai macam cara, dengan khilafah lah, dengan inilah, dengan ono lah, dengan ono lah. Tujuannya hanya satu, mendongkel dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka saya kepingin calon presidennya TNI yang sudah matang, TNI yang laki, TNI yang bersih, TNI yang memiliki cinta terhadap bangsa dan negaranya, dan TNI yang berani mengaplikasikan bahwa tidak ada dasar negara bagi Indonesia kecuali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau masih ragu-ragu, masih ambivalen, masih ngalor ngidul, nggak layak menjadi presiden. Lah, tetapi karena demikian berat lawan-lawan negara saat ini yang akan dihadapi oleh presiden mendatang, maka ada jalan tengah. Bisa presidennya TNI, wakilnya sipil, bisa presidennya sipil, wakilnya TNI. Tapi TNI yang selesai sudah dengan hidupnya, bukan TNI yang kepengen menjadi pejabat hanya untuk menguntungkan kroni-kroninya, yang melahirkan oligarki-oligarki. Orang-orang yang selama ini berteriak oligarki-oligarki itu kan sebenarnya bagian dari oligarki sendiri. Kebetulan oligarkinya dia sudah kehabisan bensin, kehabisan BBM, kehabisan resource, kehabisan centelan, sehingga sudah tidak berperan lagi. Ini oligarki yang sekarang ini oligarki baru, bangunan baru. Mereka nggak kebagian, teriak-teriak. Sebenarnya sama aja kok. Sama aja oligarki yang lama dan yang baru, orangnya ya itu-itu saja. Cuman yang bermain di lapangan wajah-wajah baru, tapi kendalinya mereka juga. Maka dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki jenjang karir pendidikan kepemimpinannya itu dari sejak muda. Bukan pemimpin yang ujuk-ujuk atau pemimpin kungfu. Baru pangkat mayor mau salto memimpin jenderal, yang bener aja. Nggak bener gitu loh. Pemimpin yang baik. Maka khalifah ini nggak ada apa-apanya, nggak ada padanannya kok. Oke, kita mau mendirikan negara khilafah. Contoh negara yang sudah menggunakan sistem khilafah yang mana? Coba tunjukin kepada saya. Saya keliling ke negara Arab, Jazirah Arab. Gak ada satupun. Kemarin saya dari Turki malahan.
Nggak ada. Saya ketemu sama Taufikur Rahman Al-Buti, anaknya Abdurrahman Al-Buti, pemimpin ulama Sunni Suriah yang dibom oleh pengusung khilafah itu. Padahal dia seorang ulama yang sudah sepuh, bermata buta, duduk di kursi, tidak kuat lagi berdiri. Sedang sholat Jumat dibom. Saya ketemu sama anaknya, putranya Taufikur Rahman Al-Buti. Saya keliling, saya kepengen mencari contohnya negara khilafah yang sudah dipraktekkan itu kayak di mana. Arab Saudi yang ngusung Wahabi dan sekarang kemudian melakukan koreksi, banyak ulama Wahabi yang ditangkepin aja. Tidak pernah kok satu kali pun, satu detik pun menerapkan sistem khilafah kok. Lah ini PKS ini mengusung sistem politiknya, mau mengusung khilafah itu kiblat dari mana? Nah, ini yang perlu. Makanya saya mohon 2024, 2023 ini sudah menjelang tahun-tahun politik ini sudah luar biasa. Tolonglah, kalau kepingin menjabat, silahkan. Tapi jangan jelomprongkan rakyat pada kondisi pertentangan yang saling bermusuhan. Ada kewajiban Jokowi, ada kewajiban Prabowo untuk duduk, berdiri, atau lesehan bareng dan mengumumkakan tidak ada kecebong dan tidak ada kampret, yang ada adalah persatuan Indonesia. Kalau tidak, maka pemimpin-pemimpin bangsa ini hanya pandai memimpin dan meninggalkan bom waktu yang akan menghancurkan bangsa dan negara. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!